Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 3 Ulumul Hadis kelas E akan mempresentasikan materi tentang ilmu hadis dan sejarah perkembangannya. Pengertian ulumul hadis. Ulumul hadis adalah istilah ilmu hadis di dalam tradisi ulama hadis, Arabnya ulum al-hadis. Ulum al-hadis terdiri atas dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilm, jadi berarti ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadis di kalangan ulama hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan, perbuatan, takrir atau sifat. Dengan demikian, gabungan kata ulum hal hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum, para ulama hadis membagi ilmu hadis kepada dua bagian, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis yang khusus berhubungan dengan riwayah adalah ilmu yang meliputi pemindahan, periwayatan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perbuatannya, serta periwayatannya, pencatatannya, dan penguraian lafaz-lafaznya. Ilmu hadis riwayah pada dasarnya adalah membahas tentang tata cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukuan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Objek kajian ilmu hadis riwayah adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi periwayatan dan pemeliharaannya. Hal tersebut mencangkup: pertama, cara periwayatan hadis, baik dari segi cara penerimaan dan demikian juga cara penyampaiannya dari seorang perawi kepada perawi yang lain. Kemudian kedua, cara pemeliharaan hadis, yaitu dalam bentuk penghafalan, penulisan, dan pembukuannya. Ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis yang khusus tentang dirayah adalah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui hakikat riwayat, syarat-syarat macam-macam dan hukum-hukumnya, keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, jenis yang diriwayatkan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Hakikat riwayat adalah kegiatan periwayatan sunnah dan penyandarannya kepada orang yang meriwayatkannya dengan kalimat tahdits, yaitu perkataan seorang perawi, hadasana fulan, telah menceritakan kepada kami si fulan, atau ihbar, seperti perkataannya ahbaranu fulan, telah mengabarkan kepada kami si fulan. Syarat-syarat riwayat. Pertama, sama, yang artinya perawi mendengar langsung bacaan hadis dari seorang guru. Kemudian kedua, qiraah, artinya murid membacakan catatan hadis dari gurunya di hadapan guru tersebut. Kemudian ketiga, ijazah, artinya memberikan izin kepada seseorang untuk meriwayatkan suatu hadis dari seorang ulama tanpa dibacakan sebelumnya. Kemudian keempat, munawalah, yang artinya menyerahkan suatu hadis yang tertulis kepada seseorang untuk diriwayatkan. Kemudian kelima, ada kitabah, yang artinya menuliskan hadis untuk seseorang, ialah memberitahu seseorang bahwa hadis-hadis tertentu adalah koleksinya. Kemudian keenam, wasiat, artinya mewasiatkan kepada seorang koleksi hadis yang dimilikinya. Kemudian terakhir, ketujuh, wajadah, artinya mendapatkan koleksi tertentu tentang hadis dari seorang guru. Macam-macam riwayat. Pertama, ada riwayat mustahil, yaitu periwayatan yang bersambung mulai dari perawi pertama sampai kepada perawi terakhir, atau mugoti, yaitu periwayatan yang terputus baik di awal, di tengah, atau di akhir, dan yang lainnya. Yang kedua, ada hukum riwayat.
adalah al-qabul, yaitu diterimanya suatu riwayat karena telah memenuhi persyaratan tertentu, dan al-rad yaitu ditolak karena adanya persyaratan tertentu yang tidak dipenuhi. Keadaan para perawi maksudnya adalah keadaan mereka dari segi keadilan mereka al-adalah dan ketidakadilan mereka atau al-jah. Lalu ada jenis yang diriwayatkan. Ashab al-marwiyat adalah penulisan hadis di dalam kitab al-musnad, al-mu'jam atau al-ajza dan lainnya dari jenis-jenis kitab yang menghimpun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu ada sejarah perkembangan ulumul hadis. Pada periode awal perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW. Pada periode awal ini, perkembangan hadis pada masa Rasul, hadis muncul sebagai sabda atau aqwal, perbuatan atau af'al, dan ketetapan atau takrir. Nabi yang berfungsi menjelaskan Al-Quran serta membentuk masyarakat Islam. Para sahabat menerima hadis secara langsung, serta seperti melalui khutbah dan pengajaran Nabi, atau secara tidak langsung melalui sahabat lain atau utusan-utusannya, karena keterbatasan kemampuan baca tulis di kalangan sahabat. Periode kedua, perkembangan hadis pada masa Khulafa ar-Rasyidin 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Pada masa ini disebut as-sahri at-tasabbut wa al-iqlal min al-riwayah, atau masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 11 Hijriah, beliau meninggalkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, periwayatan hadis dibatasi, bahkan penulisannya dilarang, karena Umar lebih menekankan penyebaran Al-Quran dibandingkan memperbanyak periwayatan hadis. Hadis yang diriwayatkannya dengan dua cara. Yang pertama dengan lafaz asli, jika sahabat menghafalnya secara utuh. Yang kedua dengan maknanya saja, jika mereka tidak mengingat lafaznya atau mereka tidak mengingat lafaz aslinya tetapi memahami isinya. Periode ketiga, perkembangan hadis pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Pada masa ini disebut as-sahar intishar al-riwayah ila al-amlar. Masa perkembangan dan memperluasnya periwayatan hadis. Wilayah Islam telah meluas ke Syam, Irak, Mesir, Samarkand, hingga Spanyol. Pada masa sahabat kecil dan tabi'in ini berperan aktif dalam menyebarkan dan menggali hadis dari sahabat besar di berbagai wilayah. Pada masa ini, pusat pembelajaran hadis mulai berkembang di kota-kota seperti Madinah, Mekah, Basor, Syam, dan Mesir. Namun setelah wafatnya Ali radhiyallahu anha, muncul perpecahan dalam umat Islam seperti golongan Syiah, Khawarij, dan pengikut Muawiyah. Akibatnya terjadi pemalsuan hadis untuk kepentingan politik. Hal ini mendorong munculnya kajian ilmu hadis atau disebut ulumul hadis untuk membedakan hadis yang sahih dan palsu atau dhaif. Periode keempat, perkembangan hadis pada abad 2 dan 3 Hijriah. Masa ini dikenal sebagai As al-Kitabah wa al-Tadwin, atau masa penulisan dan pembukuan hadis secara resmi. Sebelum abad 2 Hijriah,
Hadis sudah ditulis secara perseorangan, tetapi pembukaan resmi dimulai pada masa Khalifah Umar ibn Abdul Aziz 1001 Hijriah. Ia menyadari bahwa banyak perawi hadis meninggal, sehingga ia menginstruksikan pembukaan atau pembukuan hadis agar tidak hilang. Umar ibnu Abdul Aziz memerintahkan gubernurnya, termasuk Abu Bakar ibnu Hazm, untuk pembukuan hadis dari ahli hadis terkenal seperti Amrah binti Abdir Rahman dan Al-Qasim ibnu Muhammad ibnu Abi Bakri, salah satu ulama utama yang membukukan hadis atas perintah khalifah adalah Imam Az-Zuhri. Pada masa Abbasiyah, pembukuan hadis semakin berkembang dengan banyak ulama dari berbagai kota yang mengumpulkan hadis seperti Ibnu Juraij di Mekah, Imam Malik di Madinah, dan Sufyan Ats-Tsauri di Kufah. Selanjutnya ada beberapa kitab hadis yang terkenal dari abad 2 Hijriah meliputi Al-Muwatta oleh Imam Malik, Al-Musannaf oleh Sufyan ibnu Uyainah dan Laits ibnu Sa'ad, lalu Al-Musnad oleh Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Periode kelima, masa penyusunan kaidah-kaidah hadis. Pada abad ketiga Hijriah, kodifikasi hadis mencapai puncaknya. Semakin banyak ulama yang menghafal, mengumpulkan, dan membukukan hadis, serta berpergian ke berbagai daerah untuk mencari hadis. Imam Al-Bukhari menjadi pelopor dalam memperluas pencarian hadis ke berbagai wilayah, menghabiskan 6 tahun untuk menyusun Sahih Al-Bukhari. Karena banyak hadis palsu bermunculan, ulama mulai menerapkan metode ketat dalam menyeleksi hadis. Mereka meneliti perawi dari segi keadilan, tempat tinggal, dan masa hidupnya, serta memisahkan hadis sahih dari hadis dhaif. Ishaq ibnu Rahawayh menjadi pelopor dalam penyaringan hadis, dan metode ini disempurnakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hasil dari metode ini munculnya kitab-kitab hadis utama seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Kitab-kitab ini kemudian dikenal sebagai Al-Kutub Al-Sittah, 6 kitab induk hadis. Tokoh-tokoh hadis terkemuka dalam periode ini antara lain Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawayh. Periode ke-6, dari abad 4 hingga tahun 656 Hijriah. Pada periode ini, hadis dikumpulkan, disusun ulang, dan disempurnakan. Ulama yang muncul sebelum abad 6 Hijriah disebut mutaqaddimin, yang mengumpulkan hadis berdasarkan penelitian sendiri dan menemui para penghafalnya secara langsung. Setelah abad 4 Hijriah, muncullah ulama mutahhirin yang lebih banyak mengambil hadis dari kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab hadis baru yang muncul dalam periode ini antara lain As-Sahih Ibnu Zaimah, lalu At-Taqsim wa Anwa Ibnu Hibban, Al-Mustadrak Al-Hakim, Al-Muntaqa Ibnu Jarud, Al-Muqtarah Muhammad Ibnu Abdul Wahid Al-Maqdisi. Selain itu, ulama hadis dalam periode ini juga mengembangkan beberapa metode baru seperti mengumpulkan hadis Sahih Bukhari dan Muslim dalam satu kitab, lalu ada mengomplimasi hadis-hadis dari Al-Kutub As-Sittah dalam satu koleksi, lalu mengumpulkan hadis-hadis dari berbagai kitab ke dalam koleksi besar. Lalu tokoh-tokoh penting dalam periode ini termasuk Ibnu Uzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Al-Baghawi. Periode ke-7, 656 Hijriah sampai sekarang. Periode ini dimulai setelah wafatnya Khalifah Abbasiyah ke-17 Al-Mu'tasim 656 Hijriah hingga saat ini. Masa ini dikenal sebagai Ahdu As-Sarhi wal Al-Jami,
wa tahriji wa al-bahsi, yaitu masa pensyarahan, penghimpunan, pentahrijan atau verifikasi sanad, dan pembahasan hadis. Pada periode ini, ulama fokus pada menerbitkan, menyaring, dan meneliti isi kitab-kitab hadis, menyusun kitab tahrij atau penjelasan sumber hadis, menyusun kitab-kitab jami, kompilasi hadis dari berbagai sumber, mengembangkan kitab zawaid, yaitu menghimpun hadis-hadis tambahan yang tidak terdapat dalam kitab sebelumnya. Contohnya kitab Zawaid Ibnu Majah, kitab Zawaid As-Sunan Al-Kubra oleh Al-Busiri. Selain itu, hadis dari berbagai kitab dikumpulkan dalam satu karya, seperti kitab Jami Al-Masanid wa As-Sunan Al-Hadi lil Aqwami Sanan Al-Hafiz Ibnu Katsir, Jami'ul Jawami Al-Hafiz Asyuti tahun 911 Hijriah. Periode ini menandai perkembangan kajian hadis yang lebih sistematis dan kritis dengan fokus pada pensyarahan, verifikasi sanad, serta penyusunan yang sistematis kitab-kitab yang lebih lengkap. Sebelumnya, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menyimak materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.